Oke, hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang iPhone XR jika kalian mau beli atau mau pakai di tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan. Dari kemarin saya mulai berpikir tentang iPhone XR ini dan iPhone 11. Saya coba banding-bandingkan kedua iPhone ini dan saya berpikir iPhone XR untuk saat ini mulai tahun 2023 ini sudah nggak begitu layak untuk dibeli. Itu karena ada beberapa sebab dan alasannya. Tepatnya ada 4 alasan kenapa saya katakan begitu. Kenapa iPhone XR ini nggak recommended untuk dibeli di tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Di video kali ini saya akan jelaskan 4 alasan tersebut. Tapi jangan lupa sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya. Kemudian follow juga untuk akun TikTok saya @gaptek90. Saya di situ banyak sharing-sharing tentang seputar iPhone, dunia gadget dan aksesoris iPhone yang sangat recommended jika kalian mau beli. Dan juga saya juga sering untuk jual iPhone bekas review itu di akun TikTok. Saya post dulu di akun TikTok, kemudian saya jual via Tokopedia ataupun via COD. Kalau untuk COD biasanya saya lakukan di sekitaran daerah Sidoarjo ataupun di Mojokerto, Jombang ataupun Kediri. Itu bisa karena wilayah tersebut dekat-dekat rumah saya. Oke, langsung ke dalam inti dari video kali ini, yaitu kenapa iPhone XR ini nggak saya rekomendin untuk kalian beli di tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan, kecuali kalian menemukan device yang masih sangat mulus. Dalam artian device tersebut masih garansi ataupun nggak pernah dipakai, masih kondisi di dalam segel box yang grippil, itu sama seperti baru 99,9% itu dikatakan baru. Itu nggak apa-apa, kalian pakai saja atau kalian beli untuk device yang seperti itu. Tapi lain cerita kalau kalian menemukan device yang bekas. Oke, langsung lanjut ke alasan yang pertama, yaitu ialah karena iPhone XR ini sudah discontinue atau nggak jual yang barunya. Jadi sudah nggak ada device baru untuk iPhone XR ini. Karena kenapa? iPhone XR ini sudah keluar beberapa tahun kemarin dan iPhone XR ini juga penggunanya ini sebagian besar adalah pengguna yang kelas berat, dalam artian untuk gaming, editing, dan lain sebagainya. Jadi untuk biasanya iPhone XR ini dipakai dalam jangka waktu atau dalam kondisi yang sedang ke berat. Kemudian untuk bagian bekasnya atau device-device yang bekasnya itu sebagian besar sudah banyak yang performanya kurang oke, baik di bagian performa, baterai, dan juga di bagian body-bodinya yang kemungkinan sudah mulai lecet. Oke, itu tadi adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah iPhone XR ini yang dijual di marketplace kebanyakan di 85% ini kondisinya sudah di bawah rata-rata. Saya sudah survei untuk marketplace di iPhone XR ini, kondisinya itu nggak begitu oke ya, cenderung memprihatinkan dengan baterai health yang di bawah rata-rata. Rugi kan kalian jika mau ngeluarin uang yang kemungkinan di 5 jutaan tapi kalian dapatkan device yang kurang oke, 85% kondisinya. Itu nggak saya rekomenin sama sekali. Mendingan kalian tambah sedikit lagi, kalian beli iPhone 11 yang kemungkinan ada dapat iBox yang bekas yang masih garansi. Itu lebih baik daripada iPhone XR yang kondisinya sudah nggak begitu oke. Kondisi yang kurang oke ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu di bagian performa. Misalnya iPhone XR ini pernah dibongkar karena kerusakan. Kemudian di bagian baterai, jelas untuk performa baterai iPhone XR yang sudah beberapa tahun ini nggak begitu oke seperti iPhone XR yang masih baru. Mungkin di bagian baterai health yang sudah turun drastis, atau mungkin di bagian baterai yang sudah mulai kembung karena pemakaian yang sedang ke berat tadi. Kemudian yang ketiga adalah di kondisi untuk bagian luarnya atau bagian bodinya. Kemungkinan untuk iPhone XR yang sudah dipakai beberapa tahun ini jelas ada lecet untuk di bagian body-bodinya. Kalau di bagian body sih nggak begitu masalah, tapi yang saya masalahin adalah di bagian layarnya. Kalau sudah timbul seperti white spot, kemudian seperti untuk bintik hitam ataupun masalah-masalah layar yang lainnya, itu sih nggak saya rekomendin untuk kalian beli ya jika kalian menemui device yang seperti itu. Kemudian ke alasan yang ketiga dari video kali ini, saya sudah jelasin di awal tadi, pemakaian iPhone XR sebagian besar atau 85% itu adalah penggunaan yang sedang ke berat. Bisa gaming
ataupun bisa untuk editing. Kalau masalah editing sih nggak begitu masalah ya, karena untuk pemakaian editing mungkin lah sampai mungkin di setengah jam sudah selesai ya untuk editing. Tapi kalau masalah gaming kan nggak mungkin kalian gaming setengah jam saja. Itu jelas akan mempengaruhi performa dari iPhone XR jika digunakan untuk gaming yang terus menerus. Yang kena dampaknya adalah kemungkinan di bagian baterai, performa, bisa juga layar ataupun speaker dan lain sebagainya lah, karena untuk penggunaan gaming yang terlalu berat dan penggunanya kurang begitu perhatian dengan iPhone-nya, itu kemungkinan untuk iPhone tersebut nggak begitu oke dan sudah nggak layak pakai untuk pengguna yang selanjutnya. Oke, lanjut ke alasan yang keempat tentang iPhone XR ini yang sudah nggak saya rekomenin untuk dibeli di tahun 2023 ini, yaitu adalah desainnya yang sudah jadul, baik di bagian belakang ataupun di bagian depan. Kalau di bagian depan sih bisa ditolerir ya, karena untuk bagian depan ini masih banyak iPhone yang pakai poni. Tapi untuk tahun 2023, iPhone 14 Pro series sudah mulai beralih dari yang poni menuju ke Dynamic Island. Jadi untuk pemakaian mungkin di beberapa tahun ke depan, 3 tahun ataupun 4 tahun ke depan, jelas iPhone XR ini akan ketinggalan untuk dilihat di bagian depannya. Kemudian di bagian belakangnya, iPhone XR ini cuma pakai 1 biji lensa kamera yang saya rasa sih kurang begitu enak ya untuk dipandang jika kalian pamerin untuk di tempat-tempat umum. Melihat bagian iPhone XR di bagian belakang itu seperti melihat iPhone 8 ke bawah. Jadi kurang begitu oke sih kalau menurut saya. Tapi hal tersebut bisa terbantahkan jika kalian itu nggak ngejar dari segi desainnya, kalian ngejar dari segi performanya. Kalau bagian desain belakangan itu nggak menjadi masalah sih untuk bagian desainnya. Tapi balik lagi ke alasan yang berikutnya tadi, jika kalian ngejar performanya tanpa melihat dari kondisi dari desainnya, jelas kalian akan geber iPhone XR ini habis-habisan. Jadi performanya akan menurun, dan itulah sebabnya kenapa saya nggak begitu rekomenin kalian beli iPhone XR untuk di tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan. Oke, itu saja alasan kenapa iPhone XR ini nggak begitu saya rekomenin untuk kalian beli di tahun 2023. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Share saja ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.